Halo, selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Instagram Live Cuans, Bestie Cuans ya. Kita biasa menyebutnya Bestie Cuans. Jadi malam hari ini setelah cukup lama ya sebenarnya saya tuh nggak Instagram Live di akun Cuan. Akhirnya kita kembali lagi di Instagram Live di malam hari ini. Nah, Instagram Live malam hari ini tuh kita bicara soal money flow. Jadi ini money flow yang biasanya dikatakan indikator kuat tuh yang sering diabaikan gitu kan. Jadi kita akan bicara soal money flow, gimana sih sebenarnya money flow ini, dengan tentunya narasumber kita di malam hari ini ada Mas Alex Sukandar, founder dari Kurikulum Saham. Tapi sebelumnya Gibran mau ingetin lagi buat teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa juga untuk tentunya download aplikasi Cuans di App Store ataupun Google Play Store. Di sana kamu tinggal daftar, terus bisa buat stock pick ya. Di sana itu ada menu stock pick yang itu juga ada kompetisi stock picknya loh. Jadi ya buat teman-teman ini kita belajar bareng bersama-sama untuk mendapat cuan barang-barang. Jangan lupa juga untuk ada giveaway Rp300.000 buat yang terpilih di malam hari ini. Tentunya jangan lupa untuk post screenshot stock pick cuans kamu dan juga Instagram live ini di Instagram story kamu, tag join cuans dan juga kurikulum saham. Ada giveaway Rp300.000. Saya mau langsung saja menginvite. Oke, coba ya. Saya mau invite dulu narasumber saya. Sudah didengar dengan baik. Apakah suara saya juga baik gitu? Halo, Selamat malam, halo Mas Mas Gibran. Alex. Dengar Suara saya baik terdengar suara saya, jelas? Mas? Oke, Jelas jelas, sekali. jelas. Kalau suara saya gimana, Mas? Oke, Mas, ini kan kita bicara soal money flow. Money flow nih, indikator kuat yang sering diabaikan katanya. Tapi sebelum kita bahas dari sisi money flow-nya, apa sih sebenarnya money flow juga? Dan mungkin juga masih banyak, apalagi bagi para pelaku pasar yang baru-baru masuk begitu ya ke pasar modal, utamanya mungkin masih agak cenderung apa ya, kurang familiar dengan istilah-istilah ini. Tapi sebelumnya saya mau minta tanggapan dulu nih, melihat kondisi indeks harga saham gabungan hari ini. Hari ini tuh ditutup Ya, hijau ya iya kalau saya hijau. nggak salah ya. Saya nggak lihat sesi, Ditutup, ya, saya cuma ditutup lihat sesi hijau satu. dan terlihat tetap ada net buy ya di hari ini. Jadi bisa dibilang ada inflow masuk Mhm, lah untuk di hari ini. Dan memang secara teknikalnya pun mhm, cenderung memang IHSG itu lagi sideways. Sejak sejak yang naik rally mhm, panjang, sekarang lagi masuk ke fase sideways-nya sih. Makanya sering muncul mhm, common gap. Jadi gap yang sering yang bakalan ditutup dengan cepat mhm, lah. Yaitu ciri-ciri utama dari keadaan sideways itu mhm, sering munculnya common gap. Ya, mhm. Oke, tapi kalau dari sisi money flow-nya aman. itu seperti apa, Mas? Kalau kita lihat IHSG Iya, sebenarnya keseluruhan kalau nih. lihat dari money flow-nya tuh aman. Jadi by technical-nya juga koreksinya bisa dibilang masih koreksi sehat. Money flow-nya juga masih inflow-nya masih bagus gitu. Bahkan kalau dilihat nanti secara weekly-nya itu money flow-nya jelas masih ada banyak lah. Mhm, Jadi dibilang mhm. aman ya aman sebenarnya. Oke. Nah, jadi Iya, aman ya sebenarnya posisi dari IHSG money flow. Oke, buat teman-teman nih, Besti Cuans yang mau bertanya kepada Mas Alex Sukandar, founder dari Kurikulum Saham, saya persilahkan ada kolom Q&A. Kita tampung pertanyaannya, nanti saya bacakan satu-satu, nanti dijawab juga sama Mas Alex tentunya di malam hari ini. Buat yang masih kurang familiar dengan money flow itu apa gitu, silahkan bertanya. Saya persilahkan untuk bertanya. Jangan lupa juga ya, ada giveaway 300.000 post screenshot stock pic cuans kamu, Instagram live ini juga, posting di story dan juga tag ke Join Cuans dan juga kurikulum saham. Oke, Mas, kalau kita bicara soal indikator money flow nih sama indikator flow ke indeks itu comparable atau tidak sih sebenarnya? otomatis sih secara secara tidak langsung ya itu comparable, otomatis. Karena dengan Hmm. adanya money Hmm. flow yang masuk gitu, itu akan lebih cenderung kelihatan kalau memang Hmm. ini adalah tren kenaikannya itu benar-benar bisa kelihatan bahwa ini memang strong lah.
momentumnya strong gitu. Karena memang ada money flow-nya. Soalnya dalam technical kan ada Mhm. istilah breakout. Nah, kalau misalnya ada kejadian satu Mhm. chart yang terjadi breakout tapi tidak ada money flow-nya, itu cenderung besokannya balik lagi. Nah, itu yang disebut katanya kena gocekan lah. Dibikin breakout, tapi Mhm. ternyata beberapa hari kemudian malah turun lagi ke bawah lagi dengan cepat. Nah, itu karena memang Mhm. pada saat terjadinya breakout itu tidak didukung dengan money flow. Jadi banyak sekali memang fake Mhm. breakout. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara dengan indeks, sama. Kalau kita di composite Mhm. dengan melihat money flow-nya, itu kalau misalnya pas lagi tren naiknya diikuti dengan money flow yang kuat, nah itu bisa dibilang juga trennya lagi kuat. Jadi ya bisa dibilang Mhm. berkorelasi tetap. Mhm. Ya. Oke, Mas, mungkin secara Mm-mm. lebih simpelnya aja nih buat teman-teman yang mungkin nggak begitu. Money flow itu ngelihat apa sih sebenarnya? Apa yang Oke, apa gitu? Biar oke ya. Secara baru simpel aja bergabung ya. itu Saya coba langsung. jelasin secara sederhana. Kita bicara misalnya ada Mhm. satu pasar, misalnya jualan batu akik nih. Batu akik kan lagi itu kan sempat hype ya, Ya. sempat happening ya. Nah, Mhm. masalahnya kan akan ada komunitas A dan komunitas B yang menilai si batu akik ini. Yang bisa jadi belum tentu sama Mhm. penilaiannya. Bisa jadi karena dari wilayah tertentu uh, menganggapnya harga batu akik sekian, sementara dari komunitas yang di wilayah tertentu lainnya menganggap harga batu akik sekian. Nah, ceritanya mereka ketemu nih di dalam satu pasar nih, di dalam satu market. Katakanlah di market itu jual batu akik komunitas A kepada batu nggak mestinya nggak sampai 1 juta kemahalan, mestinya 800.000. Ceritanya dia datang 5 orang ke pasar itu. Tiba-tiba ada komunitas B masuk ke pasar yang sama, ngelihat batu akik yang sama, dia ngelihat, loh ini mah murah banget, cuma 1 juta doang. Di tempat kita mah ini bisa bisa lakunya Mhm. 1,2 juta. Nah, yang datang itu 10 orang. Kira-kira dari 10 orang sama yang 5 orang ini, kira-kira harga batu akik itu akan naik ke 1,2 juta atau turun ke 800.000. 10 orang 10 orang Nah, sepakat di angka hah? 1,2 juta, 5 orang sepakat di harga 800.000. Kira-kira yang terjadi. Nah, Naik dong. berarti selisihnya dari si 10 orang dengan si 5 orang ini, selisihnya itulah disebut bisa terjadi inflow. Berarti ada yang lebih banyak sepakat harganya naik ketimbang yang sepakat harganya lebih rendah. Nah, jadi ketika harganya naik, Hmm. disitulah terjadi transaksi jual beli yang mana akhirnya selisihnya itu adalah net buy, terjadi inflow. Begitupun Hmm. sebaliknya, kalau yang lebih banyak Hmm. kelompok yang sepakat harganya lebih turun, terjadilah net sell atau terjadi outflow keluar. Mhm. Nah, di indikator yang saya Mhm. develop inilah Mhm. menghitung harian ini terjadinya banyak yang net buy atau yang net sell. Net buy, net buy, net buy. Kalau akumulasi net buy, net buy, net buy, nah di itu dihitung. Jadi secara simpelnya sih seperti itu. Mhm. Oke, secara simpelnya seperti itu. Buat teman-teman mungkin yang Besti Cuan sudah mendapat gambaran, jangan lupa untuk bertanya langsung di kolom Q&A. Nanti pertanyaannya saya naikkan gitu. Kalau ada yang bertanya soal satu saham untuk melihat money flow-nya, boleh Boleh, nggak sih boleh, sebenarnya, boleh. Mas Alek? Kalau misalnya ada, Boleh, boleh. boleh. Boleh nih, Besti. Nah, itu kan berarti melihat money flow yang terjadi di satu saham atau emiten gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi Mas Alek juga bilang, uh, misalnya break break resistant, tapi ternyata ketika dia break resistant Iya, iya. gagal gitu, atau bisa bilang sembuh, ternyata Turun lagi, besoknya iya. nggak nggak ada Iya, iya. candle-nya ya, secara teknikalnya dilihat. Money flow itu sangat Banget. berpengaruh kan sebenarnya? Banget sih. Mhm. Saya coba ngambil contoh aja ya. Saya coba Boleh. ganti kamera dulu.
sebentar. Ini sisa dibalik Oh, aja nih nggak bisa langsung kameranya. buka kamera Kita belakang ya? tunggu ya. Kayaknya bisa dibalik deh. Ada tombol membalikan, tuh Mas. Ada nggak di depan Mas Alek? Tadi pas Disuruh awal pilih. muncul Mas Alek Iya, kamera disuruh belakang pilih tadi soalnya. ya. Tapi ini pilihannya nggak ada lagi. Iya, Oh gitu. coba sebentar ya, saya coba cari. Iya, Ada nggak nggak ada Mas? ya di sini. Oh, yang kan ada kotak tuh biasanya di atas speaker, video, Nggak terus muncul sama kayak sekali, nggak muncul gambar sama sekali. rotate. Iya, Oh nggak muncul ya di sebentar saya situ coba ya? scroll dulu. Iya, nggak ada juga ya. Mungkin kameranya boleh diangkat aja deh baru dilihat Saya kalau coba ya. nggak ya Tapi boleh kalau boleh diangkat boleh. pun juga nggak ini ya, nggak jelas ya. Sebentar. Saya angkat pun nanti jadi nggak jelas. Kalau di balik kameranya gini ya Gini, Mas. Ya itu bisa tuh. Tapi Mas Alek nggak agak apa-apa. capek nggak apa-apa ya. Eh, kita lihat yang ini kelihatan jelas ya. Iya kalau di sesi lihat-lihat Oke, aja ini Mas. saya lebih deketin lagi nih. Lihat kursor mouse saya ya nih. Mhm, Ini contoh Unilever ya saat mhm, itu ya. Ini Unilever ini terjadi mhm, breakout ini pada saat itu. Nah, indikator money mhm. flow itu yang ini nih. Oke, lihat ya. Yang mouse-nya Yang bergerak mana nih, tuh mouse. Mas? Oke. Nah, ini Oh iya anggap iya yang oke oke yang oke. garis tengah hitam ini adalah titik nolnya. Kalau dia ada di bawah, berarti dia belum ada inflow. Sebaliknya kalau dia di atas, berarti ada Mhm, inflow. Nah, yang terjadi mhm, ketika breakout di sini, ini tidak ada inflow. Nah, besokannya dia mhm, balik lagi ya. Nah, ketika dia terjadi mhm, breakout lagi di sini, ini mulai ada inflow. Nah, inflow-nya itu sampai sekarang masih ada. mhm, Dan harga kelihatan naik dari harga yang 3.600 sampai ke per hari ini 5.000 ya. Itu karena terjadi ada inflow. mhm. Nah, inflow-nya berapa itu yang saya Mhm. hitungkan ada di panel sebelah kiri yang ini nih. Kelihatan ya? Ada sih kelihatan nggak panelnya. Tapi mungkin kalau lebih jelasnya Ya, bisa ini ada disebut. 384 miliar inflow di dalam saham Unilever saat ini. Mhm, Nah, jadi mhm, saya tuh benar-benar menghitung harian-harian dia punya akumulasinya. Nah, breakdownnya itu mhm, seperti ini. Kalau saya buka Unilever, nah ini kelihatan ya. Ini bar histogram hariannya. mhm. Histogram dia punya akumulasi hariannya. Kalau hijau berarti inflow, kalau merah itu berarti net sell lah, dia ngebuang. Nah, kalau dari sini kan Mhm, kelihatan ya, hijaunya cenderung lebih banyak ya. Nah, ini mhm, pun kalau dihitung secara total ada di panel yang sebelah sini tadi, yang 364 miliar tadi. Itu akumulasi 1 minggu. Yang bawahnya, yang tengah, ini akumulasi 2 minggu, 500 miliar. Jadi saya hitung akumulasi 1 mingguan, 2 mingguan, dan 1 bulan. Saya pengen tahu seberapa banyak 1 bulan itu terakumulasi dalam rupiahnya. mhm, Gitu. mhm. Oke, seperti itu tuh. Ini Mas, saya tadi kan menonaktifkan komentarnya. Kita Oke. nyalakan lagi komentarnya. Oke, ini Mas, ada ini ya Mas Alex, saya langsung Ya. aja naikin dulu pertanyaannya. Soalnya ada yang satu orang mungkin boleh dikembalikan lagi dulu kameranya biar. Oke, ini dia pertanyaannya apakah udah naik? Nih, apakah inflow selalu akumulasi? Sebaliknya, apakah outflow selalu distribusi? Bisa dibilang seperti itu sih memang. Bisa dibilang seperti Mhm, itu. Kalau inflow itu berarti ya berarti terjadi mhm, akumulasi.
Kalau outflow ya berarti terjadi Mhm, distribusi. Jadi hanya istilah mhm. sih sebenarnya. Bisa dibilang Oke. seperti itu. Mhm, mhm. Tapi sangat berpengaruh nggak antara inflow misalnya foreign atau domestik atau yang lain-lain sehingga ini menentukan ya untuk lebih yakin gitu ketika memang masuk ke Ya, satu tadinya saham gitu. saya memang nge-develop indikator ini tanpa membedakan mana yang foreign, mana yang total gitu. Tapi menariknya ketika terjadi Mhm, perang Ukraina dengan Rusia, itu kan terjadi inflow uang asing kan banyak banget yang masuk ke IHSG kita, ke saham-saham kita. Nah, mhm, gara-gara itu, jadi saya akhirnya bikin indikator yang turunannya, yang benar-benar uh, melacak flow asing. Ada di mana? Di saham mana aja. Nah, mhm, itu nanti mhm, kelihatan saham-saham mana aja yang memang kalau yang didominasi oleh asing. Dan mana yang memang sebenarnya mhm, lebih kuatnya retail gitu. Jadi bukan mhm, berarti semua yang di dalam yang ada asingnya itu pasti bagus, belum tentu. Nggak semua seperti itu. mhm, mhm. Tapi ada nggak sih biasanya perbedaannya Mas? Misalnya ketika asing lebih banyak porsinya di satu saham gitu ketimbang misalnya Ya, domestik atau retail. Ada yang membedakan gitu sehingga ya mungkin bisa menjadi perhatian juga ada gitu. sih. Contohnya kayak kemarin ya, yang ITMG kalau nggak salah. Itu ITMG ketika dividen, pembagian dividen, itu yang biasa kan langsung drop ya harga ya. Nah, ketika terjadi drop harga gitu setelah dividen, itu kalau lihat dari money flow, asing malah akumulasi. Itu kelihatan jelas. Jadi Hmm. ketika retail banyak yang jualan, asing malah net buy. Net buy-nya gede saat itu. Itu terjadi juga waktu itu dengan Mhm. Teens. Teens juga seperti itu. Pokoknya saham-saham yang energi waktu itu lagi hype banget, itu rata-rata ketika aksi taking profit oleh retail, tapi asing malah nampung. Jadi asingnya tetap Mhm. net buy, net buy, net buy, dan terbukti setelah dari jatuh drop harga itu ternyata memang dikit-dikit malah naik, 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 naik lagi. Itu karena ada Mhm. dominasi asing di saham itu, akumulasinya Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Jadi penting ya untuk melihat tentunya uang yang in dan juga out dari satu emiten atau dari full secara keseluruhan di IHSG sebelum menentukan posisi mau buy or Penting, sell tapi gitu. jangan jangka pendek. Karena iya, karena Oke, gini, kenapa harus yang ibaratnya gini ya. Kalau misalnya saya misalnya lah, saya mau akumulasi nih. Saya ada duit misalnya 300 M yang saya mau akumulasi beli dalam waktu 5 hari, 1 minggu. Saya nggak mungkin langsung beli 300 M dalam 1 hari kan. Pasti diakumulasi. Total uang yang saya sudah belanjakan katakanlah misalnya sudah 250 M di akhir pekan ya di hari Jumat. Nah, ketika misalnya hari Senin di market berikutnya, boleh nggak saya jualan dulu 100 miliar dulu gitu, pelan-pelan. Padahal kan target saya memang saya mau masuknya adalah 300 miliar kan. Saya misalnya taking profit dulu lah dikit-dikit. Nanti saya masukin lagi nih. Total kan tujuan saya kan mau masuknya 300 miliar. Nah, dari itu kan kelihatan keluar kan jadinya ya. Dari yang tadi dia akumulasi, tiba-tiba keluar di hari Senin itu. Nah, kalau bagi mereka trader yang hanya jangka pendek terus melihatnya, wah buangan nih, langsung jual-jual. Padahal kan saya masih ada target 300 miliar gitu untuk masuk. Jadi kalau melihatnya jangka pendek, memang akan Mhm. terlalu noise, akan terlalu mindsetnya tuh cepet banget gitu. Padahal kan yang namanya inflow yang memang untuk cenderung menggerakkan harga, itu nggak mungkin sehari 2 hari. Kecuali Mhm. saham-saham yang likuiditasnya sedikit. Jadi gampang banget dinaikin, gampang banget diturunin. Nah itu Mhm. mau tinggal adu cepet-cepetan aja. Yang lagi mau masukin sama yang keluarin. Tapi kalau saya pribadi saya nggak Mhm. prefer ke sana tradingnya. Iya. Oke. Mas, kita jawab pertanyaan ini dada dari Vindra. Batas atau berapa batas money flow bisa dikatakan sudah meyakinkan bahwa ada pemain besar yang sedang Oke. akumulasi. Kalau misalnya kita
paham soal market cap ya, market cap. Semakin besar market cap kan berarti kan perlu ada uang besar yang masuk, uang besar yang sangat besar sekali untuk bisa memang menggerakkan harga. Contoh kayak misalnya kita bicara BBCA. BBCA walaupun harganya belum terlihat naik, tapi ketika misalnya ada inflow masuk itu udah langsung bisa, bahkan bisa sampai triliunan, bisa sampai 1 triliun, bisa sampai 800 miliar, tapi Mhm. harga kok masih belum naik. Ya wajar karena BBCA itu Mhm. market cap-nya gede gitu. Nah, yang menurut saya untuk oke untuk ini dia akumulasinya udah menarik, itu minimal di atas 50 miliar. Tapi balik lagi, saham apa dulu? Kalau misalnya di saham BBCA cuma 50 miliar, ya justru itu kecil banget. Itu kan karena kita lihat market cap-nya. Mhm. Nah, yang menarik adalah ketika ada saham-saham yang second liner ibaratnya, tiba-tiba masuk sampai ratusan miliar, nah disitulah berarti oke nih. Contoh, kayak misalnya Bumi, MDLN, apalagi waktu itu ya. Pokoknya kelihatan banget itu saham-saham yang second liner tiba-tiba ada ratusan miliar, bahkan 500 miliar. Itu besar untuk second liner seperti itu gitu. Nah, itu sangat menarik untuk di tradingin. Ya kayak waktu itu zamannya Mhm. GZCO, IATA, itu kelihatan semua. Itu udah sampai 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 ratusan Mhm. miliar inflow-nya. Nah, yang kayak begitu tuh enak untuk di tradingin. Oke, karena banyak inflow yang masuk ya. Jadinya bisa dikatakan lebih liquid nggak sih, Mas? Jadi masuknya Betul, enak, betul. keluarnya juga Iya, enak. betul. Kalau saya memang yang pertama kali saya perhatikan memang likuiditasnya dulu. Jangan sampai ini lagi dinaikin tapi inflow-nya misalnya kecil, cuma 200 juta doang. Terus bid over-nya juga jarang-jarang non liquid gitu. Wah, udahlah kayak gitu mah tinggalin aja. Iya, iya, Iya. iya, iya, bener. Jangan sampai Iya. keluar ya. Udah Bisa beli masuk tapi nggak bisa nggak. keluar. Bener-bener itu juga yang cukup sulit sebenarnya. Nah, buat teman-teman Besti Cuan, jangan lupa untuk bertanya di kolom Q&A. Kita persilahkan kalau mau tanya satu saham yang indikator money flow-nya seperti apa gitu, kita bisa liatin juga boleh. Kita langsung taruh aja di kolom Q&A. Buat teman-teman jangan lupa juga ada giveaway 300.000 rupiah, post screenshot stock pic cuans kamu dan juga Instagram live malam hari ini di Instastory kamu, tag ke @joincuans dan juga kurikulum saham. Tentunya ya jangan lupa ada giveaway 300.000 rupiah. Nah, kita lanjutkan lagi nih Mas Ale. Kalau kita lihat nih kan, sekarang itu ya kita sebenarnya di dalam menganalisis sebuah saham kan memakai menggunakan banyak indikator kan. Orang-orang punya mazhabnya Iya, lah istilahnya sendiri atau punya ya kiblatnya lah sendiri-sendiri gitu. Ada yang suka technical, ada yang fundamental, terus juga ada yang apa namanya itu lupa lagi saya itu istilahnya. Pokoknya technical, fundamental, terus juga ada yang pakai volume, bid over dan kawan-kawannya dan banyak banget indikator-indikator yang digunakan termasuk bandarmologi gitu kan. Ya, orang cerah lah ya. Kita setiap orang betul, punya cara benar. mereka masing-masing. Nah, tapi kalau lihat technical terus juga kan which is itu kayak pattern, candle dan lain-lain. Terus juga volume, indikator dan kawan-kawannya. Fundamental yang ngelihat kinerja perusahaannya gitu. Nah, kalau kita tarik gitu ya dengan korelasi misalnya ke money flow, seperti apa sih korelasinya misalnya? Jadi sebenarnya kan money flow ini kan turunan dari volume secara keseluruhan. Cuma masalahnya kan kalau kita benar-benar Mhm. ngelihat volume doang, itu menurut saya kita terlalu blind, terlalu buta. Masalah gini, anggap saya Mhm. misalnya tadi kembali lagi contoh yang saya punya 300 miliar ya. Saya punya 300 miliar, saya Mhm. beli 300 miliar, jual 300 miliar lagi, beli 300 miliar lagi, jual 300 miliar lagi dalam satu hari yang sama. Sudah 4 kali bolak-balik beli dan Mhm. jual. Itu yang tercatat di volume sudah berapa? 3 kali 4, 1,2 triliun ya. Itulah yang tercatat di volume, 1,2 triliun. Volumenya, transaksi jual dan beli. Padahal saya sendiri yang melakukan habis itu beli, habis itu jual, karena ceritanya mau scalping ceritanya. Jadi dalam satu orang aja sudah bertransaksi 1,2 triliun di hari itu. Dengan nilai misalnya 300 miliar beli, 300 miliar jual. Begitu terus balik sampai 4 kali.
Berarti kan itu sudah 4 kali Mhm. transaksi, tercatat di volume 1,2 triliun. Nah, itulah yang orang melihat di Mhm. volume mentah-mentah. Jadi ya udah volumenya 1,2 T nih, value-nya nih. Padahal transaksinya cuma si satu orang itu, gitu. Nah, itu kalau misal kita benar-benar mengandalkan volume secara mentah-mentah. Nah, kalau mengenai indikator yang lainnya, sebenarnya itu sah-sah aja semuanya. Tapi yang kalau dari saya pribadi, yang terpenting itu adalah price action-nya. Price action itu ya apa yang terjadi secara Mhm. real di market benar-benar kelihatan secara nyata. Atau bisa dibilang tuh istilahnya naked chart. Naked chart itu ya kita yang harus menganalisa support resistance, supply and demand-nya di mana areanya, zone-zonnya, zona-zonanya. Nah, kalau misalnya anggaplah kayak misalnya software charting, TradingView atau AMI Broker atau Metastock, data esensial yang paling utama kan OHLCV, Open, High, Low, Close, sama volume. Nah, sebenarnya ya dari data itu sendirilah yang disebut sebagai price action. Dari data itu. OHLC kan merepresentasikan dari si candlestick. Volume itu sendiri ya juga yang tadi mewakili volume transaksi. Nah, price action inilah yang Mhm. menggambarkan itu semua. Indikator-indikator pun semua adalah perhitungan dari si OHLCV itu. Jadi kembali lagi sebenarnya basic yang paling utama sebenarnya price action. Indikator itu hanya sebagai Mhm. pengkonfirmasi tambahan, bukan yang utama. Jadi kalau saya nemuin teman-teman trader, khususnya yang pemula ya, yang baru-baru, itu mereka kebalik. Mereka melihatnya indikator dulu, baru lihat price action-nya. Padahal terbalik. Indikator itu hanya sebagai konfirmasi. Misalnya, pasti Mhm. udah nggak asing lah, banyak yang pakai stokastik atau RSI yang oversold, overbought. Nah, mereka selalu menunggu, wah ini sahamnya udah oversold nih, saatnya beli nih. Padahal secara price action-nya tidak mendukung, ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Karena yang namanya oversold bisa turun, turun lagi, bisa turun terus. Jadi ya, jadi jangan kebalik Mhm. gitu. Nah, kalaupun misalnya mau kita menggabungkan dengan fundamental, itu akan jauh lebih bagus. Ibaratnya kita membuat indeks Mhm. sendiri untuk diri kita sendiri, kita tentukan misalnya 30 saham yang memang benar-benar fundamental bagus, uptrend, ya udah kita lupakan saham lain. Kita fokus di 30 saham itu aja udah. Itu akan lebih bagus. Mhm. Mhm. Berarti kalau misalnya melihat dengan fundamentalnya, di Tuh. mix begitu ya antara flow inflow-nya yang masuk Betul. dengan Ya, kinerja-kinerja jadi perusahaannya. tadi kan money flow Mhm. itu kan bagian dari technical ya. Jadi ketika kita sudah Mhm. kelompokin 30 saham yang menurut kita fundamentalnya bagus dan uptrend, ya kita tinggal nunggu momentum kapan nih ada inflow-nya nih masuk. Gitu. Jadi hanya sebagai menunggu momentum Mhm. aja. Tapi kita cukup fokus di 30 saham itu saya Mhm. rasa udah jauh, jauh lebih cukup ya. Jadi trading kita pun juga terfokus. Mhm. Oke, Mas, kita jawab dulu Oke. pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita naikin satu-satu. Ricardo Simbolon, tanggapan Bapak nih atau Mas ya ini sangat formal gitu ya. Bila emiten volume meningkat terus tapi sahamnya stuck, tanda ada bandar yang akum kah? Atau Oke. seperti apa nih? Kalau kita bicara smart money ya, ya bandar. Saya sih nggak suka sebut bandar Mhm. ya. Soalnya bandar konotasi jelek ya. Bandar narkoba, bandar judi. Market maker? Saya lebih sukanya ya istilahnya ya big money atau smart money. Nah, Big eh ya money aja. mereka-mereka ini tanda kutip ya, itu ada beberapa cara. Ada istilah-istilahnya itu markup with accumulation. Jadi ketika dia akumulasi memang harga naik, tapi juga mereka bisa markup with distribution. Mereka bisa naikin harga padahal mereka lagi ngebuang. Tapi juga ada yang namanya markdown with accumulation.
mereka turunin harga, tapi padahal mereka lagi akumulasi. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya uh, trader awam itu tidak bisa membedakan, tidak bisa memperhatikan kalau memang tidak ada hitung-hitungannya. Nah, justru fungsi dari si money flow ini sebenarnya saya tuh bisa melacak mana yang benar-benar lagi akumulasi, mana yang benar-benar ini bohongan nih, dia naikin cuma buat ngebuang gitu. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaannya ya, soal bagaimana sih yang akumulasi yang benar-benar bisa mengetahui itu ya, harga tapi Mhm. stagnan. Nah, biasanya yang kayak begitu, ada beberapa saham yang repo ya, itu volumenya rata. Volumenya rapi, berbaris rapi. Itu biasanya sahamnya repo. Jadi kayak termaintains lah. Nah, kayak kayak begitu sebenarnya sih cukup hindari aja ya. Kelihatan dari volume. Nah, kalau misalnya volumenya naik, yang tadi saya bilang, kalau kita benar-benar mengandalkan volume tok, itu benar-benar blind. Saya sih istilahnya blind ya, buta. Kita benar-benar ngelihatnya tuh buta. Ini volumenya naik, 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 naik. Tapi kita nggak tahu itu apakah net buy atau net sell di hari itu. Jadi sebenarnya jangan mengandalkan volume mentah-mentah secara keseluruhan sih. Karena itu bisa bisa kamuflase lah. Karena jual beli beberapa kali aja itu udah terhitung sebagai volume. Gitu sih. Hmm. Oh, berarti bisa dikatakan fake Fake volume. sih enggak, fake sih enggak. Memang itu kan yang udah terjadi gitu. Oh, iya, tapi Ya, dan sampai itu ya itu betul. ya kalau fake mah beat ya beat gitu. Dulu nih pertanyaan, ini udah 2 kali nih bertanya. BBRI gimana? Oh, berarti mau lihat nih gimana nih dari sisi flow di saham Saya coba lihat BBRI. ya. Gimana tuh Mas? BBRI. Kalau tanya, saya persilahkan lah ya. Ada kolom Q&A, boleh bertanya gitu. Nanti kita sama-sama melihat gimana sih kalau dari sisi money flow dari sebuah saham gitu. Kita langsung ulas satu BBRI sih persatu. belum Oke, belum ada ini belum terima kasih. ada inflow BBRI. Kalau dari banking itu yang udah ada Mhm. inflow-nya BMRI sama BBCA. Iya, Mandiri berarti cuma ya sama kalau dilihat BCA. dari chart, BBCA itu masih belum kelihatan ada pembalikan arah. Jadi cenderung masih masih Mhm. kenaikan kenaikan terbatas lah kalau untuk BBCA. Walaupun secara inflow-nya dia mulai ada inflow. Mhm. Mhm. Iya, Oke, kalau BBCA sudah ada kenaikan inflow tapi masih terbatas. Iya, cukup kenaikan terbatas terbatas. karena belum ada benar-benar belum Mhm. ada tanda-tanda pembalikan arah untuk membuat high lebih tinggi lagi. Mhm. Oke, berarti semakin besar emitennya atau semakin besar market cap emitennya, semakin besar juga dana yang harus Betul. dibutuhkan gitu ya, yang dikonfirmasi Ya, bahwa oke ini betul, dananya betul. besar gitu, uh, Iya, jadi menaikkan kalau gitu ada suatu saham gitu. inflow besar di BBCA, di Arto, di GoTo, ya itu nggak heran karena market cap dia kan besar. Tapi ketika ada uang besar yang sampai Mhm. triliunan di saham BRMS, Bumi, nah ini kan baru menarik gitu. Mhm. Ya, Benar, 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 benar. Karena market cap-nya betul. kecil gitu ya, BRMS, DLN gitu ya. Ini bukan Ya ini ajakan contoh-contoh aja. tapi hanya saja. Sampai besok dihakan karena Enggak. nonton Instagram. Jangan, mau keputusan berada di tangan teman-teman. Oke, ini kalau mau ada yang mau bertanya lagi, saya persilahkan dengan hormat gitu ya. Kolom Q&A terbuka lebar buat teman-teman yang boleh yang mau bertanya, saya persilahkan untuk bertanya di kolom Q&A-nya. Nanti saya naikkan satu persatu pertanyaannya. Tapi kalau kita lihat tadi kan berarti korelasi antara money flow dengan teknikal sebenarnya turunan gitu ya secara dari Betul. volume gitu kita lihat dari fundamental kalau di juga tentunya ini sangat apa ya sangat bagus juga karena dari apa yang menjadi kinerja perusahaan ini menjadi sebuah kayak Benar. kepercayaan juga ya sebenarnya berapa banyak dana utama mungkin foreign dan big money gitu yang masuk ke sebuah saham. Tapi berarti ketika seorang retail, saya utamanya retail nih, yang mau menentukan posisi entry
atau exit gitu ya, dari melihat money flow itu Nah, gimana nih itu Mas? kita tetap menganggap money flow itu adalah sebagai sebuah indikator, di mana indikator itu hanya sebagai tambahan konfirmasi. Nah, contoh kayak tadi, ketika ada saham terjadi breakout dari resistennya, baru kita lihat, nih money flow-nya ada nggak nih? Nah, kalau ada money flow, baru itu kita bisa, oke, untuk titik entry, tetap pasang stop loss secara teknikalnya, di mana level supportnya. Nah, di situ baru kita entry. Jadi jangan ngelihat gara-gara money flow gede, tapi secara teknikalnya masih belum oke, ya itu berarti udah kebalik juga, mengutamakan si indikator. Nah, kalau misalnya exitnya pun saya Mhm. tetap melihat dari teknikalnya. Saya ngelihat dari misalnya ada resisten setelah breakout dengan inflow yang besar, saya masuk untuk jualannya misalnya di target di sekian. Nah, ternyata nyampe target nih. Saya jualan dong. Mhm. Ternyata pas saya jualan dia masih naik lagi berkali-kali. Nah, itu saya nggak akan kejar, tapi saya akan cari titik-titik dia retrace-nya. Titik-titik di mana dia Mhm. koreksi-koreksi-koreksi. Nah, saya masuk lagi kalau memang ada inflow-nya. Itu kesempatan saya untuk Mhm. entry lagi. Gitu. Jadi tetap saya Mhm. mengandalkan teknikal tetap. Mhm. Oke, nah ini ada yang bertanya juga nih terhadap satu saham nih, Mas ya. Ini kan katanya IATA kalau dari broker summary-nya itu selalu ada buy asing, tapi sahamnya turun terus nih. Sama seperti SML. Gimana tuh? Oke, kita lihat satu-satu. IATA ya. IATA dulu ya, coba kita cek Oke, ya. Saya juga sekarang buka gini ya. Ini kalau saham saya ya. lihat IATA, dia memang ada pembeli asing beli ya, tapi nilai kecil. Kayak misalnya hari ini net buy-nya dia, Mhm. net buy asing di IATA misalnya 2 miliar ya. 2 miliar, tapi secara keseluruhan tetap dia masih kecil. Ini total total akumulasi 1 minggu cuma 8 miliar. Cuma 8 miliar dalam Mhm. 1 minggu ya. Tapi kalau kita lihat secara chartnya IATA, saya coba buka chart IATA. Nah, dia tuh baru baru hari ini dia ada uh, pattern pattern dari ininya ya, candle pattern. Dia membentuk morning star. 3 candle terakhir itu membentuk morning star. Kalaupun mau entry, kenaikan terbatas dia itu di level 170. Kenaikan terbatas dia ke 170 sampai 174. Itu ada level resisten Mhm. yang istilahnya lumayan cukup berat sih. Iya, karena itu Mhm. bekas level yang tadinya support sekarang akan berubah menjadi resisten di level segitu. Jadi secara teknikalnya pun memang belum menarik ya, baru baru terbentuk karena si candle pattern ini doang gitu. Mhm. Jadi kalaupun ada yang mau Mhm. masuk di Yata, ini benar-benar kenaikannya terbatas. Mhm. Hmm. Oke, itu ya teman-teman Besti Cuan yang tadi bertanya di atas. Semoga pertanyaannya ini terjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Okti underscore Vita 24. Kalau Kak, bagaimana sih mungkin cara mengetahui flow ketika sedang trading? Apakah dari top volume atau bagaimana? Kalau saya untuk scalping itu saya bikin screening sendiri sih, bikin screening sendiri. Yang namanya saya mau trading harian ya, scalping termasuk trading harian ya. Itu saya selalu mencari Benar-benar. keramaian kan. Ini lagi keramaiannya di mana nih? Mhm. Pasar lagi ramainya di mana nih? Nah itu relate-nya dengan frekuensi. Tapi saya juga nggak mau cuma sekedar frekuensi Mhm. karena orang beli 1.000 lot, dipecah satu-satu lot, dipecah satu-satu lot, di-HK satu lot, satu lot, satu lot, itu frekuensinya udah 1.000 gitu. Jadi saya Mhm. combine, nggak cuma frekuensi aja. Jadi saya melihat frekuensinya yang tinggi, saya juga ngelihat yang harga saat itu juga lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Minimal minimal 3 kali lah, dia tiga hari itu candle-nya naik naik naik. Candle per candle itu benar-benar bikin bikin Mhm. higher high higher. 3 candle ya. Jadi saya Mhm. benar-benar ngelihat
ada perhitungan teknikalnya, screeningnya saya bikin sendiri, yaitu memperhitungkan frekuensi, terus juga memperhitungkan volatile, saya juga menggunakan ATR, average true range, di mana yang cari high volatile lah. Karena kan scalping itu akan sangat lebih berpotensi kalau volatile-nya tinggi. Jadi Mhm. ya, jadi yang itu sih Oke. yang saya pertimbangkan. Mhm. Oke, itu tuh ada beberapa pertimbangan tentunya kalau memang mau trading harian ya, Ya. entah itu scalping atau day trade, mungkin beli Dan pagi saya jual sore benar-benar atau beli ngelihat sore jual pagi. money flow dan foreign flow per 5 menitannya. Kalau scalping per 5 menit. Mhm. Berarti pakai chartnya Betul, juga yang chartnya 5 pun juga menit 5 gitu menit. ya? Oke, chartnya 5 menit. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat chart 5 menit itu kadang menentukan posisi beli, apakah dengan melihat di mana satu saham itu selalu ya bergerak di harga situ, situ, situ. Jadi kayak, oh ini kayaknya level-level yang disentuh, 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 disentuh gitu. Jadi memang itu kayak menjadi level buat, oh oke, yakin buat masuk untuk beli di harga itu. Ya, karena gini, kita kalau bicara technical, technical itu kan ada sifatnya itu kan fraktal. Fraktal itu terbentuk di time frame manapun juga. Jadi kalau kita misalnya ngelihat candle Mhm. daily, misalnya untuk menentukan uptrend ngelihat higher high higher low, higher high higher low, kita ngelihat di 5 menitan pun, di chart 5 menitan pun, tetap cari yang higher high higher low, yang terbentuk higher high higher low. Nah, nanti ketika dia misalnya sudah ada Mhm. satu level low yang dipatahin, artinya dia mulai ngebentuk lower low lagi, lebih low lagi. Nah, itu udah boleh cabut dulu lah, angkat kaki dulu. Jadi di 5 menitan pun kita tetap bisa Mhm. menganalisanya dengan teknikal. Hmm. Mhm. Oke, seperti itu. Menarik sebenarnya kalau kita lihat, apalagi kalau day trade, trading harian atau scalping benar-benar biasanya ya kuncinya itu adalah Oh punya ya, waktu untuk itu memperhatikan. wajib. Nah, jadi kalau nggak, iya, jadi kalau nggak punya waktu buat memperhatikan, Iya, coba-coba berani untuk masuk. Oke, ini Mas ada yang nanya nih, kalau soal Harum gimana tuh? Apakah inflow sudah harum. terjadi? Apalagi nih kalau kita emiten pertambangan gitu kan, ini jadi ya ini masih menjadi sebuah kayak masih punya harapan tuh rata-rata para pelaku pasar tambangan, komoditas dan lain-lainnya di tengah gejolak global yang sangat tidak menentu Kalau ini. harum sih memang secara inflow-nya sih udah pada distribusi sih. Iya, ini Oke, betul. ternyata distribusi. Asing pun baru kelihatannya baru baru 2 hari ini doang akumulasi, tapi itu pun belum kuat. Karena retail tuh masih jualannya masih kenceng ya. Tapi kalau secara teknikal itu ada satu level yang wajib diperhatiin sih. Yang kalau memang itu sudah patah itu sudah mulai nggak menarik lah. Itu ada di levelnya di 1525 sekitar 1500 sampai di 1525. 1.500 sampai Iya, seribu lima kalau itu ratus level dua puluh itu udah lima ya. dipatahin lagi itu udah tidak menarik. Berarti kemungkinan trennya berubah, Oke. sudah mulai berubah tuh trennya. Berarti kan sekarang harganya di 15 Betul. 1725 nih ya Mas. Berarti ketika memang masih koreksi Kalaupun ya kalaupun bisa nanti ada menantikan naik di ya, level. Harum kalaupun misalnya besok-besok naik nih, itu juga tetap kenaikannya terbatas karena ada level yang tadinya support kuat yang sudah dipatahin. Itu akan menjadi resisten ke depannya. Itu ada di level 1950. 1950. 1900. Oke, iya Jadi benar itu benar benar kenaikan benar. terbatas itu. Itu istilahnya pullback ya. Setelah dia breakdown ke bawah, Mhm. dia mau coba pullback. Nah, pullbacknya pun juga uji resist itu 1950. Berarti Ya, resistnya di 19 ya secara betul secara teknikal ya. teknikalnya. Sementara kalau kalau koreksi ke bawah di 1525 bisa diperhatiin gitu ya. Tapi kalau misalnya dia patah ke bawah di bawah 1525 berarti harus lebih Iya, memperhatikan lagi. Berarti ada perubahan. betul. Karena kita ingat ya kayak dulu, ingat banget lah Unilever ya.
Unilever tuh awal downtrend besarnya kan setelah dia stock split ya. Benar. Malah malah ini ya, Iya, malah downtrend karena kan setelah setelah stock stock split kan split. jadi liquid gampang jualan ya. Ibaratnya gampang jualan. Kalau dulu lagi Susah, mahal, susah jualan karena jualan mahal. karena Akhirnya dibikin stock split. nggak semua orang mau kalau mahal. Iya, Oke, ini ada yang lagi saya naikin lagi pertanyaannya. Kalau Antam, kebetulan saya juga udah buka chart Antam nih, Mas. Antam ya. Saya coba lihat. Kita lihat ya. Ah, di 8 Maret. Antam juga nggak ada inflow sih. Sudah mulai pada keluar juga. Saya coba lihat di chartnya. Antam ini sebenarnya lagi di dekat support. Ini saya kebetulan lagi lihat chart weekly-nya ya, chart weekly. Chart weekly-nya itu dia lagi ngebentuk pattern bullish sarami nih. Kalau di chart weekly-nya. Tapi ini kan weekly kan sekarang baru hari Selasa ya. Jadi kalau misalnya sampai hari Jumat Mhm. tetap minimal di harga sekarang sampai di hari Jumat, itu akan bagus ke minggu-minggu ke depannya. Tapi lagi-lagi kenaikannya pun akan terbatas. Karena dia baru aja nge-breakdown jebol ke bawah itu dari pattern si descending triangle-nya, itu akan ada kemungkinan itu target koreksinya tuh bisa sampai ke level 1500. Kalau berdasarkan chart pattern, tap 1500. Itu untuk jangka panjang Oke, ya, untuk ke jangka bawah panjang banget. koreksinya ya. Nah, Sampai kapan ya nggak ada yang tahu. Ini kan berdasarkan chart pattern. Nah, kan menariknya kan minggu ini kan dia lagi ngebentuk candle pembalikan arah candle pattern bullish harami. Tapi ingat, begitupun naik, misalnya mhm. minggu-minggu berikutnya naik, itu kenaikannya terbatas sampai ke level di sini 2320. Karena di situ level yang tadinya Mhm. support sudah dipatahin ke bawah. Jadi kenaikannya terbatas. Dua, tiga. 2320. Coba lihat di candle weekly-nya deh, candle weekly-nya. Oke, oke kita coba lihat dulu di candle weekly dua Ya, tiga itu dua ada puluh level ya. yang sudah dipatahin secara Oh pattern-nya. iya, benar 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 benar. Jadi Benar kalaupun benar naik ya benar akan benar. naik terbatas. Oke, Jadi kalau kita sudah, berarti ya menariknya tuh kalau kita sudah menguasai technical, kita mau trading apapun itu, kita tahu kapan kita waktunya cepet-cepetan, kapan waktunya memang untuk swing lama, kapan enaknya untuk di scalpingin. Jadi kalau kita bicara tadi Antam, mhm, misalnya nanti ada momentum kenaikan, kalau kita mau ikutan trading, ya nggak ada salahnya. Tapi kan secara view-nya, wah ini koreksinya bakalan jauh nih. Jadi kalau misalnya udah cuan 3%, 4%, cabut aja lah. Gitu. mhm. Oke, gitu ya teman-teman buat gambarannya. Buat Besti Cuan yang mau bertanya saya persilahkan, masih ada beberapa menit lagi untuk di Instagram live kita di malam hari ini ada kolom Q&A. Tentunya saya persilahkan buat teman-teman untuk mulai bertanya. Nah, ini yang menarik juga sebenarnya ini nggak ada unsur mengajak untuk membeli atau menjual ya. Kita ya saya kan kita lihat misalnya ya Mas ya, ketika BRMS ini dibeli oleh Salim Group, inflow-nya juga cukup besar juga ya. Kalau kita lihat nih, BRMS ya. BRMS ya. benar nggak Mas? BRMS ya. Kalau pas ya, ya pada saat ada informasi dan kabar gitu, Salim Group melakukan pembelian, Betul. Tapi memang secara oke, ininya apa? Kalau sekarang kan dia lagi di level resistennya nih, si ini, si BRMS ini. benar. Coba buka yang di candle weekly-nya deh. Saya tuh kenapa ya senang buka weekly, monthly karena saya pengen lihat view besarnya. Jadi Oke, oh berarti tiap orang tuh betul prefernya betul. beda-beda ya Mas ya. Ada yang suka Karena lihat di kalau kita ngelihat di weekly. weekly-nya, misalnya kita tahu nih weekly di candle weekly kemarin ini terjadi candle pattern-nya misalnya shooting star. Terus kita mau trading di daily-nya,
kita tahu di weekly ini lagi mau koreksi nih. Ya kalau berarti kita tradingnya ya harus cepet-cepetan. Gitu. Makanya kenapa saya selalu Mhm. ngelihatnya besarnya dulu nih. Weekly kadang ke monthly. Kalau ke monthly kadang kalau mendekati akhir bulan. Itu enak untuk analisa monthly-nya. Mhm. Nah itu coba kalau lihat BRMS Mhm. di weekly, Oke. itu ada satu candle yang di minggu ke 11 April. 11 April 2022. 11. 11 April yang ngejarum tuh. Oke. Nah, coba tarik Iya, iya, jarumnya iya, itu. benar-benar. Tarik ke depan. Nah, itu harga sekarang nggak lewat dari jarum itu. Ya, karena itu Oh, lagi iya, benar, resisten benar, ya. benar, Karena benar. itu lagi level resistnya. Nggak bisa dilewatin. Mhm. Oke, ini sambil lihat-lihat chart juga nih, ya teman-teman. Jadi mungkin sambil menonton Instagram Live ini boleh lihat juga chartnya. Oh Ya, iya, dia nggak melewati. dia nggak melewati. Benar, benar, benar. Bahkan candle yang Mhm. minggu kemarin juga Oke, gitu nah kan. ini ada yang benar-benar nggak Ya, dilewatin candle yang minggu kemarin sama juga gitu, sekali nggak sih lewat sebenarnya. juga. Iya, kalau kita Ya, tarik garis gitu ya, jadi Mas, kalau ini nggak memang di udah ngerti benar, teknikal, benar, pada benar, saat benar. kemarin udah cuan BRMS, jual langsung jual. Mhm. Oke, ini ada yang bertanya nih, Mas. Kalau misalnya weekly itu untuk tahu arah jangka panjangnya atau seperti apa? Kenapa nih? Atau mungkin ada yang lebih suka lihat weekly, daily, atau monthly gitu. Apa sih yang menyebabkan tentunya misalnya Mas lebih melihat gitu untuk time frame-nya itu lihatnya pakai Ya, weekly? kalau saya sih selalu kalau pertanyaan kayak gitu saya selalu menganaloginya seperti ini. Anggaplah saya bawa mobil, di depan saya jalanan lengang ini, lapang, nggak ada kemacetan. Mhm. Tapi kan saya nggak akan tahu kalau di beberapa kilometer lagi akan ada kemacetan, saya nggak akan tahu kan. Mhm. Gimana cara supaya Benar-benar. saya tahu? Ya saya harus naik ke satu daratan atau bukit yang lebih tinggi daripada posisi saya saat itu. Saya harus naik ke bukit supaya ngelihat Mhm. seberapa jauh di kilometer keberapa itu kelihatan ada kemacetan atau enggak. Nah, sama ketika kita misalnya mau Mhm. trading di daily, gimana tahu misalnya ini arah besarnya itu lagi downtrend atau lagi uptrend? Ya ke time frame yang lebih besarnya. Mhm. Jadi ketika kita ngelihat di weekly-nya, oh di weekly-nya ada resist nih. Tapi kita lihat di trading hariannya Mhm. belum nih, masih ada spare misalnya 5% lagi nih baru nyampe ke resist. Ya taunya dari mana? Wih, karena lihat di weekly. Kita udah ngelihat dari arah arah besarnya. Mhm. Arah besarnya di situ ada resist. Mhm. Ya udah, jual di situ aja deh. Nggak usah maksain lebih gitu. Jadi saya selalu Mhm. begitu. Ngelihatnya Mhm. lihat besarnya supaya bisa lebih jelas view-nya. Karena kalau saya view-nya malah di situ atau bahkan malah turun ke 4 jam, 1 jam ya itu akan lebih nggak kelihatan lagi tren besarnya. Gitu sih. Mhm. Nah, kalau kita melihat mungkin untuk time frame-nya yang cukup luas lagi atau cukup panjang juga, terus melihat juga inflow yang cukup besar juga masuk, apakah kita bisa menentukan bahwa ya ini cocoknya buat day trade atau mungkin buat swing jangka menengah gitu atau jangka panjang Oke. seperti apa nih Mas? Jadi kalau misalnya inflow-nya besar ya, inflow-nya lagi besar banget gitu. Nah, inflow ini kan juga membentuk tren ya. Kalau kita lihat tadi grafik money flow-nya kan juga membentuk tren. Kalau misalnya lagi outflow kan dia mulai turun kan. Mulai turun, nanti ada inflow lagi, dia naik lagi. Nah, kita bisa lihat dari trennya. Kalau misalnya dia ketika lagi masuk yang besar banget inflow-nya, nah, terus ketika dia koreksi, itu kebanyakan pasti secara psikologi, fear and greed-nya pasti pada fear, pada jualan-jualan-jualan. Tapi kalau kita yang sudah mengetahui bahwa ini Mhm. money flow-nya masih gede, saya selalu menggunakan Fibonacci retracement. Saya mau nge-retrace seberapa jauh dia jatuh di golden ratio-nya. Kan kalau kita bicara Fibonacci kan pasti ada angka-angka yang golden ratio-nya. Nah, di titik itulah saya rewrite lah, istilahnya masuk lagi, berselancar di situ. Karena money Mhm. flow-nya lagi besar, masih besar gitu. Misalnya dia ada inflow 1 triliun. Ketika terjadi koreksi yang bikin orang fear gitu, ternyata inflow-nya masih ada
misalnya 400 miliar dari 1 triliun tadi, dia udah keluar 600 miliar misalnya. Tapi dia masih ada duit di situ 400 miliar. Nah, secara teknikalnya pun masih uptrend. Koreksinya koreksi wajar, walaupun kesannya masih fear gitu ya, terlihat fear. Tapi kalau kita paham teknikal, oh enggak, ini masih koreksi sehat, ya udah, justru itu momen yang bagus kalau yang belum punya barang untuk masuk. Gitu. Mhm, mhm. Oke, berarti memang juga menentukan posisi, melihat juga seberapa banyak Ya. inflow yang masuk terus Ya, bertahan gitu. betul. Jadi karena ya seperti yang bilang juga ya, kalau misalnya dana apa inflow-nya masuk sangat besar, nggak mungkin juga bisa masuk Ya, satu kali di betul. satu harga gitu ya. Dan kalaupun dia mau keluar, Ya, nggak bisa juga keluar di satu betul. faksi harga gitu ya. Jadi Contohnya benar-benar. kayak si tadi yang BRMS sama Bumi ya, itu kelihatan sih. Bahkan pada Mhm, saat mereka lagi sideways itu sudah mulai kelihatan inflow-nya terakumulasi pada saat masih sideways. mhm, mhm. Jadi kalau misalnya Mas Alek, kalau Mas dan inflow-nya itu masih cukup besar dan tapi tetap ada yang keluar juga itu Mas. Misalnya tetap ada outflow Tetap. juga yang keluar. Nah ini gimana ketikannya? Apakah mengambil keputusan ah TP aja deh gitu, atau enggak, biasanya juga mungkin ada yang lagi minus, wah jangan cut loss dulu gitu, karena kan bisa dikatakan masih inflow-nya masih Ya, cukup besar, terus juga masih sedang dalam betul. tren gitu. Nah ini kadang buat pelaku pasar itu cenderung galau gitu. Gini, kalau kita belajar technical tadi, misal kita belajar chart pattern deh, kita misalnya terjadi breakout dari misalnya falling wedge, dari pattern falling wedge, kita bisa ukur nih kenaikannya misalnya 11% lah, kenaikannya 11%. Terus kita pasang stop loss-nya, misalnya minusnya 10%. Kan beda tipis ya. Reward-nya 11%, risk-nya Benar, 10%. Beda tipis kan? Nah, bagaimana caranya supaya benar. kita menyikapi itu? Salah satunya dengan money management. Jadi kita harus planningnya Mhm. itu jangan jangan main asal satu tembak satu kali, jangan tembak satu kali. Tetap ada Ya. manajemen risikonya. Mhm. Karena yang terpenting adalah money management. Sepintar-pintarnya Mhm. sejago-jagonya technical, kalau tidak dengan money management yang disiplin, itu kepleset-kepleset juga pasti, pasti. Jadi, ya saya pribadi juga Benar. gitu. Jujur aja, Mhm. Sama. iya, kamu itu kemungkinan kira-kira 70 sampai 80% keberhasilan trading saya itu dari money management. Bukan dari jago analisa, Mhm. bukan dari money flow juga, tapi dari si money management. Contoh kayak tadi misalnya, risikonya 10%. Saya masuk misalnya baru 20%-nya. Saya target misalnya mau masuk di saham itu 100 juta. Saya baru masuk 20 juta. Terus Benar. tiba-tiba besok drop 5% atau Mhm. ARB 6%. Loh, saya kan belum cut loss. Target saya kan Mhm. cut loss-nya kalau udah minus sampai 10% kan. Bahkan pas di ARB saya nambah barang. Mhm. Karena menurut saya itu koreksinya masih Mhm. koreksi wajar, masih koreksi sehat gitu. Dan saya nambah barang, memang average-nya duit yang memang sudah saya alokasin sebelumnya, saya udah siapin. Kan saya baru masuk 20%-nya doang, 20 juta doang. Target saya kan mau masuk 100 juta. Saya masuk lagi di situ misalnya 30 juta lagi. Udah 50 juta, berarti udah 50%-nya kan? Ketika besok ARB lagi misalnya Mhm. turun, mendekati batas cut loss saya masukin lagi tuh 50%. Udah masuk 100 juta. Nah, kalau misalnya sampai benar-benar cut loss pun, jebol juga ke bawah cut loss, cut loss-nya saya tidak separah ketika saya masuk 100 juta di awal di atas, langsung minus 10% itu akan lebih dalam. Ya, jadi di Benar, situ. benar, benar. Saya setuju ya. Money management yang Dan diperlukan, disiplin apalagi ya, ketika dan sahamnya disiplin. sedang Sekarang kalau kita udah benar. plan money management Apalagi tapi kalau kita nggak sahamnya disiplin juga sama aja. benar, apalagi kalau sahamnya itu kita berusaha nebak bottomnya itu di mana itu. Wah ini kayaknya udah Ya, support ya, bawahnya nih. Wah ini ternyata nggak juga, nggak, malah betul. semakin turun turun turun. Jadi padahal masuk ke satu faksi harga dengan all in, udah nggak punya dana lagi.
buat betul. melakukan Yang average down tadinya gitu. yang Nah, tadinya itu kita tuh tidak siapkan gitu. manajemen. Benar, 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 benar. Itu kita harus garis bawahi juga money management Yes. yang disiplin. Jadi sepintar-pintarnya juga kita dan indikator-indikator lainnya kalau kita nggak punya Betul. money management yang baik juga bisa tergelincir. Oke, saya setuju sekali. Mas Alek, ini kan Mas Alek katanya punya trading system ya. Gimana sih sebenarnya trading sistemnya? Mungkin boleh deh dikasih tahu Ya, teman-teman gitu. tadi sistemnya kan tadi kan saya ini kan tipe trader yang buy on breakout ya. Jadi kalau Hmm, misalnya ada terjadi breakout itu baru hmm, baru saya analisa lah. Nah, untuk mempermudah itu kan saya nggak develop trading system, saya kasih nama Enigma. Enigma ini dia ngelacak saham-saham yang breakout di hari itu. Jadi dia hmm, men-screening, tugasnya dia tuh pokoknya kasih laporan ke saya, nih saham-saham yang terjadi breakout hari ini. Misalnya di hari itu ada 5 saham yang breakout. Nah, 5 saham inilah yang saya analisa, yang lain saya cuekin. Nah, dari 5 saham ini saya analisa, lihat hmm, gimana technicalnya, gimana price actionnya, gimana money flow-nya. Baru misalnya ada yang benar-benar udah confirm oke nih, baru saya masuk. Itu pun masuknya tetap dengan money management, nggak langsung semua. Jadi hmm, jadi si hmm, Enigma ini istilahnya alat perang saya untuk mempermudah dan mempercepat untuk mengambil keputusan. hmm. Terus juga ada screening untuk Hmm. money flow. Jadi saya khusus bikin screening money flow sendiri. Jadi yang melacak saham-saham mana aja yang terjadi akumulasi 1 minggu, 2 minggu, dan 4 minggunya. Jadi kelihatan dalam satu Hmm. file CSV gitu, laporannya nih ada saham-saham yang terjadi akumulasi 1 minggu, 2 minggu, dan 4 minggunya. Nah dari situ pun juga saya baru Hmm. melihat lagi analisa. Oke, Enigma ini terbataskah yang bisa menggunakannya Iya, atau seperti apa nih Mas? kebetulan kan saya kan bikin kurikulum saham ya. Memang itu tujuan awalnya memang adalah Hmm. edukasi. Karena saya pribadi pun pernah pernah ikut-ikutan sinyal-sinyal lainnya itu awal-awal saya belajar yang ternyata ya buat apa saya tahu sinyal buy, sinyal sell, tapi saya nggak tahu alasannya kenapa harus beli, kenapa harus jual. Jadi udah kayak kerbau yang dicocok hidungnya lah. Disuruh buy, beli. Kenapa saya mesti beli? Itu kan ada sinyal buy. Ya tapi kenapa? Udah beli aja. Nah, kayak gitu saya nggak puas. Saya maunya tuh saya benar-benar tahu alasannya, saya mau belajar, biar saya bisa ngambil keputusan sendiri, trading mandiri. Nah, saya ketika saya sudah ngambil sertifikasi sana sini, saya sudah kompeten, saya bikin kurikulum saham ini tujuannya itu untuk edukasi. Nah, saya buka kelas private di mana 1 harian full dari pagi sampai sore itu belajar technical dari basic sampai yang advance. Jadi kalau misalnya teman-teman ini baru, wah ini terlalu berat kali ya, saya nggak bisa, enggak. Makanya kenapa saya kasih nama kurikulum saham, karena memang saya sudah menyusun kurikulum yang memang orang awam sekalipun dari basic itu bisa mengikutinya dengan pelan-pelan. Terus juga nggak satu hari itu Hmm. ditinggal karena kita ada mentoring lah, ada mentoring selama 1 tahun. Plus kita kasih fasilitas yang Enigma Trading System tadi, termasuk yang untuk screening money flow. Jadi ketika mereka sudah ngambil Hmm. kelas private, itu kita kasih fasilitas si trading system ini dan screening untuk money flow-nya. Jadi mereka dimodalin, nih udah ada Hmm. alat bantunya nih, analisa sendiri. Kan kita udah sharing, kita udah Hmm. ajarin cara analisanya gimana, gitu. Hmm. Hmm. Jadi nggak Oke, dibuka gitu seperti aja kayak seolah-olah sinyal buy enggak. Saya nggak mau itu tujuannya. hmm. Oke, ada alasannya Betul. kenapa harus membeli gitu kan? Kenapa nih harus ada sinyal baik? Ada alasannya. Jadi perasaan kita ketika mendapatkan sinyal baik itu nggak buta-buta gitu kan? Karena uh, ada Betul. alasannya gitu. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow kurikulum saham dan juga jangan lupa tentunya juga ada giveaway 300.000 rupiah post screenshot ini. Untuk informasi lebih lanjutnya ada di Ya, kurikulum saham ya. berarti ya Mas ya, @kurikulum saham. Mhm.
Boleh, 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 boleh. Teman-teman boleh add kurikulum saham tentunya di Instagram @kurikulum saham. Mas, terakhir mungkin ya, saya boleh nggak minta quote gitu atau mungkin kata-kata buat penyemangat buat teman-teman yang sedang di pasar modal gitu, biar setiap hari cuannya bertambah gitu ya, kesabarannya bertambah kalau sedang minus gitu, atau kalau habis cut loss perasaan sakit hatinya bisa cepat redah gitu. Simple sih ya. Banyak yang bilang kan kalau misalnya ada yang loss-loss itu kan nggak apa-apa, itu buat biaya belajar, biaya sekolah gitu kan ya. Sering dengar kan kayak gitu ya. Ya kalau saya sih Tuh. pribadi sih saya ngambil quote-nya si B.B. King ya, yang itu saya pegang sih. Quote-nya Hmm. B.B. King ini dia bilang, "The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you." Jadi kalau misalnya kita investasi leher ke atas, kita belajar, kita belajar ilmu gitu ya, sesuatu yang memang kita tekunin, itu nanti ketika kita sudah menguasai ilmu itu, nggak akan ada seorang pun yang bisa mengambil dari kita. Karena ilmu itu kan akan melekat dalam diri kita, dipakai seumur hidup kita. Sama lah kayak misalnya kita kayak kuliah S1, S2, itu kan kita kan investasi biaya ya untuk belajar. Tapi ketika selepas dari itu, kita memang sudah kompeten di bidangnya itu, nggak akan ada seorang pun yang bisa mengambilnya dari kita. Karena itu udah melekat dalam diri kita dan kepake terus seumur hidup kita. Jadi, eh, kalau memang serius di bisnis saham, kita benar-benar mau dijual beli saham ataupun mau untuk investasi, itu kalau bisa jangan jangan separuh-separuh karena itu kan kita pakai duit bener, pakai duit asli, bukan duit bohongan. Dan duit itu kan kita cari kan dari hasil jerih payah kita ngumpulin uang. Masa iya sih kita mau losin gitu aja? Masa iya sih kita mau nyangkut begitu aja? Jadi kalau memang serius ya kita harus bekali diri kita juga dengan serius gitu. Gitu sih. Benar, benar, benar. Jadi kalau mau di pasar modal harus benar-benar Betul. serius juga ilmunya, harus serius juga kemauannya, agar tentunya hasilnya serius, Iya. bukan main-main hasilnya. Oke, baik, terima kasih karena waktu kita terbatas di malam hari ini. Terima kasih tentunya untuk waktunya. Ini sangat berfaedah banget nih cerita-cerita bincang-bincang kita di malam hari ini, Mas Alexander, founder dari Kurikulum Saham. Semoga Sama-sama sehat Mas selalu ya, Gibran. Mas. Sukses juga buat kurikulum dan juga tentunya Thank you, cuan thank you. selalu. Oke, terima kasih waktunya. Sampai jumpa juga Besti Cuan. Jangan lupa untuk follow Instagram @joincuans dan juga jangan lupa download untuk aplikasi Cuans di App Store dan juga Google Play Store tentunya ya. Sampai jumpa di Instagram Live Cuan Thank selanjutnya. you. Bye bye.